Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Ulfa Sofyani, NIM 11012400003. Di sini saya akan menyampaikan hasil resum dari buku Profesi Kependidikan karya Ruth Mayasari Simanjuta SPD MSI. Langsung saja, yang pertama tentang pengertian profesi, profesional, dan profesionalisme. Profesi adalah kegiatan untuk memperoleh nafkah yang mengandalkan keahlian atau keterampilan tinggi dan menuntut pelaksanaan norma-norma sosial. Profesi memiliki mekanisme dan aturan yang harus dipenuhi, sementara pekerjaan biasa tidak. Sedangkan profesional yaitu orang yang menjalankan profesi secara purna waktu dengan mengandalkan keahlian atau skill, wawasan, dan etika yang tinggi. Nah, untuk profesionalisme sendiri yaitu komitmen atau roh untuk terus mengembangkan kemampuan dalam profesi. Nah, jadi di sini perbedaan utama profesi dengan pekerjaan biasa adalah profesi menuntut keahlian dan keterampilan tinggi yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dan tunduk pada mekanisme atau aturan tertentu yang biasa disebut dengan kode etik. Nah, seseorang yang profesional harus memiliki skill atau ahli di bidangnya, knowledge, berwawasan tinggi, dan attitude yang atau beretika. Nah, selanjutnya ada hakikat profesi kependidikan, yaitu merupakan suatu jabatan yang memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pendidikan yang dikuasai oleh kode etik dan memiliki ikatan profesi yang mengatur praktik. Jadi, profesi kependidikan adalah tenaga kependidikan yang mengemban tugas krusial dalam menunjang pendidikan. Nah, di sini ada pendidik versus tenaga kependidikan. Nah, pendidik sendiri atau guru atau dosen fokus pada interaksi langsung dalam proses pembelajaran dan pembimbingan. Sedangkan tenaga kependidikan yaitu tenaga pendukung yang menangani administrasi, pengelolaan, dan pelayanan teknis seperti kepala sekolah, pustakawan. Nah, ini adalah lingkup yang lebih luas. Nah, pendidik sendiri diartikan sebagai tenaga profesional yang berinteraksi langsung dengan peserta didik atau merencanakan, melaksanakan, menilai pembelajaran seperti guru dan dosen. Sedangkan tenaga kependidikan yaitu tenaga atau pegawai selain pendidik yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, misalnya laboran, pustakawan, atau kepala sekolah. Ada juga ciri-ciri profesi kependidikan. Ciri-ciri umum profesi kependidikan meliputi memiliki lembaga pendidikan khusus atau dengan standar akademik, organisasi profesi, kode etik, sistem imbalan, dan menuntut keahlian serta dedikasi tinggi. Nah, untuk hak dan kewajiban sendiri, pendidik berhak atas penghasilan, perlindungan hukum, dan pengembangan karir, serta wajib menciptakan suasana yang bermakna dan memberi teladan. Ada 4 kompetensi guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Yang pertama ada kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran, misalnya membuat RPP yang baik, memahami perkembangan siswa. Yang kedua ada kompetensi profesional, yaitu penguasaan materi, subjek secara luas dan mendalam. Yang ketiga ada kepribadian dengan menjadi pribadi teladan, dewasa, arif, dan berakhlak mulia. Yang keempat ada sosial, yaitu kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi efektif dengan semua pihak di lingkungan sekolah dan masyarakat. Selanjutnya ada jenis-jenis tenaga kependidikan, yaitu tenaga kependidikan dibedakan berdasarkan jabatannya menjadi 3 jenis. Yang pertama ada tenaga struktural, yaitu dengan menempati jabatan eksekutif umum atau sebagai pimpinan yang bertanggung jawab atas satuan pendidikan, misalnya kepala sekolah, wakil kepala sekolah yang mengurusi urusan kurikulum, kesiswaan, dan lain-lain. Yang kedua ada tenaga fungsional, yaitu dengan menempati jabatan yang mengandalkan keahlian akademis kependidikan, misalnya guru, pembimbing, atau penyuluh seperti guru BP, pengembangan kurikulum, penili, atau pengawas, tutor, dan fasilitator. Dan yang ketiga ada tenaga teknis kependidikan, yaitu yang menuntut kecakapan teknis operasional atau teknis administratif, yang misalnya seperti laboran, petugas TU, pelatih ekstrakurikuler, petugas keamanan, pustakawan, teknis sumber belajar atau sanggar belajar, dan petugas TU. Selanjutnya pada bab 2 ada profesionalisme guru. Profesionalisme sendiri berarti mutu, kualitas, dan komitmen yang ditunjukkan oleh guru. Jadi, guru profesional yaitu guru yang memiliki keahlian khusus dalam mengajar dan memiliki pendapatan yang layak atau sertifikasi dan tunjangan profesi. Nah, upaya mewujudkan profesionalisme yaitu dengan cara
program kunci yaitu sertifikasi guru. Erat kaitannya dengan program sertifikasi guru untuk menentukan kelayakan serta penguatan landasan profesi melalui pelatihan jabatan dan pembinaan administrasi atau kepegawaian. Sertifikasi adalah mekanisme yang legal untuk menjamin kualitas guru. Ciri-ciri guru yang baik dan efektif memiliki komitmen tertinggi pada siswa dan proses belajarnya, dan menguasai materi pelajaran, bertanggung jawab dalam evaluasi, mampu melakukan refleksi diri, dan menjadi bagian dari komunitas profesional. Guru yang efektif memiliki komitmen tertinggi pada siswa. Kepentingan siswa adalah prioritas. Mereka adalah pribadi yang reflektif, artinya guru mampu berpikir tentang apa yang sudah dilakukan dan belajar dari pengalaman untuk perbaikan berkelanjutan. Mereka bukan lone wolf atau bekerja sendiri, tetapi bagian dari komunitas profesional yang selalu berdiskusi dan belajar dari sesama rekan profesi. Tugas dan peran guru tidak hanya sebagai pengajar atau mentransfer ilmu, tetapi juga sebagai pendidik, membentuk karakter, nilai moral, dan agama. Nah, sebenarnya tugas guru mencakup dua dimensi, yaitu pendidik yang sebagai membentuk karakter, moral, dan etika siswa. Nah, sedangkan pengajar untuk mentransfer ilmu pengetahuan atau kognitif. Seorang guru profesional harus mengemban nilai-nilai moral dan agama sambil memiliki pengetahuan luas untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk bab 3, tantangan guru dalam pembelajaran. Hakikat belajar atau konstruktivisme, yaitu belajar adalah peristiwa di mana siswa membangun atau memodifikasi gagasan baru dalam struktur kognitifnya. Siswa harus dikondisikan berperilaku seperti ilmuwan. Jadi sebenarnya belajar bukanlah menerima, melainkan membangun atau memodifikasi gagasan baru. Siswa harus aktif dan diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan ilmiah dan pemecahan masalah. Nah, sedangkan untuk hakikat mengajar, yaitu menciptakan kondisi agar siswa dapat membangun pengetahuan secara mandiri, guru berfungsi sebagai fasilitator dan manajer belajar yang merancang strategi dan interaksi pembelajaran. Jadi, peran guru bergeser menjadi fasilitator dan manajer belajar. Guru harus menciptakan kondisi agar siswa dapat membangun pengetahuan sendiri, bukan hanya menyajikan informasi. Selanjutnya ada tantangan guru dalam pembelajaran, yaitu tantangan globalisasi. Yang pertama, dunia tanpa batas, arus informasi dan budaya bebas. Artinya di mana informasi dan budaya mengalir bebas. Jadi guru harus mampu membimbing siswa dalam memilih dan memilah informasi serta mempertahankan identitas di tengah derasnya arus budaya. Yang kedua ada dampak iptek atau dominasi teknologi. Iptek mendominasi kehidupan, memicu perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Jadi guru harus mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran dan menyiapkan siswa untuk pekerjaan masa depan yang berbasis teknologi keahlian yang tinggi. Yang ketiga ada kompetisi global, yang mana persaingan antar individu, lembaga, dan negara dalam segala bidang. Jadi guru harus meningkatkan kualitas diri dan membekali siswa dengan keterampilan abad 21 agar mampu bersaing. Dan yang terakhir ada globalisasi nilai, yang mana terjadi pergeseran nilai lokal ke nilai global, misalnya nilai kebebasan individu. Tugas guru adalah menanamkan nilai-nilai moral dan karakter bangsa yang kuat. Nah, jadi ada peran guru menghadapi tantangan. Yang pertama, dengan beralih dari transfer ilmu menjadi fasilitator. Guru harus bertindak sebagai fasilitator dan perancang pengalaman belajar. Nah, untuk yang kedua, menguasai iptek dan membimbing literasi digital dengan mengintegrasikan teknologi dan membimbing siswa dalam literasi digital. Yang ketiga ada menjadi agen nilai dan penanaman kearifan lokal. Dan yang keempat ada menjadi pembelajar seumur hidup untuk menjaga relevansasi diri dengan dinamika perubahan global. Bab 4 tentang reformasi pendidikan. Reformasi pendidikan merupakan upaya perbaikan yang sistemik terkait kewenangan dan sumber daya dan terprogram inovasi dalam tataran konsep, peraturan, dan pelaksanaan. Jadi reformasi merupakan perubahan yang terprogram atau inovasi dan sistemik melibatkan seluruh sistem, bukan parsial. Nah, ada 4 strategi mayor reformasi. Yang pertama ada akuntabilitas berbasis standar yang menetapkan standar pengeluaran dan pengujian sistemik atas kemajuan siswa. Yang kedua ada reformasi sekolah secara menyeluruh atau komprehensif dan tidak terfragmentasi. Yang ketiga ada strategi pasar, sekolah tampil diferensiatif atau memiliki keunggulan berbeda. Yang keempat ada pembuatan keputusan partisipatif, dikenal sebagai manajemen berbasis sekolah atau MBS.
dengan pemberdayaan guru dan administrator di tingkat sekolah. Nah, kelemahan sistem pendidikan nasional, sistem yang kaku, sentralistik, mengabaikan kenyataan masyarakat, birokrasi kaku, guru terbelenggu oleh birokrasi, dan tidak berorientasi pada pembentukan kepribadian. Jadi sistem kita belum sepenuhnya berhasil membentuk kepribadian sehingga aspek moral sering terlupakan. Selanjutnya ada bab 5, peran teknologi dan media dalam pendidikan. Jadi teknologi pendidikan adalah segala usaha untuk memecahkan masalah pendidikan, terutama pada pengembangan kurikulum dengan mengarah pada ciri efisiensi dalam kegiatan manusia. Nah, kekurangan teknologi adalah guru yang tidak menguasai elektronika akan tertinggal oleh siswa. Oleh karena itu, penguasaan iptek bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan dasar. Nah, untuk pengembangan kurikulum berbasis teknologi sendiri penting untuk mengatasi masalah pembudayaan teknologi. Ada 5 teknologi untuk sistem pendidikan yang lebih baik, misalnya sistem berpikir, desain sistem, kualitas pengetahuan, manajemen perubahan, dan teknologi pembelajaran. Nah, untuk media pembelajaran sendiri, segala sesuatu yang menjadi perantara atau penghubung untuk menyalurkan pesan dari guru ke siswa, merangsang pikiran, perasaan, dan minat. Bab 6 tentang peran guru dalam pengembangan media. Hakikat media. Media adalah perantara atau penghubung yang menyalurkan pesan sehingga dapat merangsang pikiran dan minat siswa. Fungsi media sendiri, media membantu guru menjelaskan materi yang abstrak, dinamis, atau kompleks, misalnya menggunakan video pembelajaran. Nah, jadi guru harus mampu memilih media yang sesuai dengan karakteristik materi. Tujuan akhir penggunaan media juga memberikan kesempatan siswa untuk belajar langsung, mengamati, dan melakukan eksperimen, bukan hanya mendengarkan ceramah. Dan yang terakhir, kesimpulan. Jadi secara ringkas, buku ini memposisikan guru sebagai profesional kunci yang harus mengadopsi pola pikir konstruktivis dalam mengajar, mengatasi tantangan globalisasi, dan menggunakan teknologi sebagai alat vital dalam menjalankan reformasi pendidikan yang berkelanjutan. Profesi pendidikan menuntut komitmen seumur hidup dan dari pendidik. Kita harus bertransformasi menjadi profesional, reflektif, dan adaptif. Keberhasilan pendidikan nasional sangat bergantung pada kualitas profesionalisme guru. Kompetensi dan adaptasi terhadap teknologi adalah kunci utama kita dalam menjalankan reformasi pendidikan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.